Setelah hari-hari berlalu, tahun-tahun pun berlalu. Matilah Raja Mesir yang mengincar Musa sebelumnya. Namun, bangsa Israel mengeluh atas keadaan di Mesir karena perbudakan yang dilakukan oleh Mesir kepada mereka. Lalu, Tuhan pun mendengarkan seruannya mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada suatu hari, saat Musa mengembalakan kambing domba Hidro di padang gurun, dan waktu itulah sampailah ia di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Namun semak duri itu tidak terbakar. Lalu Musa pun melihat nyala api itu, karena ia heran kepada semak duri yang tidak terbakar dalam nyala api itu. Ketika Tuhan melihat Musa yang menghampiri semak belukar itu, ia pun berbicara di tengah-tengah semak duri itu dan berkata, "Jawab, ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan, katanya, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berada itu adalah tanah kudus." Berfirmanlah lagi Allah, katanya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa semua kaum Israel keluar dari bangsa Mesir tersebut. Karena Allah telah mendengarkan keluh kesah Mesir. Namun Musa berkata, Siapakah aku ini Allah, sehingga aku yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? lalu Allah menjawab, Bukankah aku menyertai engkau? Jika berkata orang Israel, Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku membawa kamu pergi keluar dari tempat ini, apabila mereka bertanya tentang nama, lalu apa yang aku jawab? Tuhan menjawab, Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepada Musa. Tuhan, saya tidak pandai berbicara. "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mengatakan kepada Tuhan, tidak menampakkan diri kepada mereka?" Lalu Tuhan bertanya, "Apakah yang di tanganmu itu, Musa?" Lalu Musa menjawab, "Tongkat." Lalu kata Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Ketika Musa melemparkan tongkat itu, maka berubahlah tongkat itu menjadi ular. Maka dengan perbuatan Musa seperti itu, bangsa Israel pun percaya. Dan Tuhan mengajari Musa di darah. Maka Musa tetap pesimis dan mengatakan, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Lalu jawab Tuhan, Siapa yang menciptakan lidah? Pergilah, aku menyertai lidahmu dan aku akan mengajari engkau untuk berkata. Musa kembali menjawab Tuhan dan berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya orang yang patut kau utus." Maka mendengar itu, bangkitlah murka Tuhan, dan ia pun memberikan Harun kakaknya menjadi perpanjangan lidahnya, karena Harun itu
pandai berbicara. Jadi, Harun akan menyampaikan dalam setiap pembicaraan Musa kepada orang Israel, dan Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Lalu, Musa pergi dan meminta izin kepada mertuanya, Hidro, untuk kembali ke Mesir, dan Hidro pun mengizinkannya. Refleksi diri bagi kita semuanya, terlebih kita yang hidup di era modern saat ini. Janganlah engkau kecut hati dan janganlah engkau tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan melindungi engkau. Hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin banyak tantangan yang harus kita hadapin ke depannya. Kita mengalami masalah yang sulit. Kita merasa zaman ini benar-benar kayak membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, membuat kita semakin putus asa. Tetapi Tuhan mengingatkan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, apa yang kau minum, apa yang kau pangan. Oleh karena itu, kita patut mensyukuri pemberian Tuhan, berkat-berkat yang disediakannya bagi kita. Karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk umat-umatnya. Oke, sekian dari video narasi dari kami, kelompok 10. Tuhan memberkati kita semuanya.